Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku di channel Bolang Squad. Kebetulan hari ini aku kedatangan tamu dari para pecinta kopi dan pecinta sanggar. Ini ada Bang Syuhada, beliau merupakan pecinta kopi, dan Bang Andika Rismajar, beliau adalah seorang pecinta sanggar. Jadi kehadiran mereka di sini, kita ingin sedikit sharing-sharing atau membicarakan tentang kondisi Aceh saat ini, baik itu dalam segi sosial, politik, budaya, dan ekonomi tentunya. Jadi langsung aja aku bakalan minta pendapat dari mereka atau pandangan dari mereka terkait kondisi Aceh saat ini. Jadi pertama aku minta pendapat dari Bang Andika Rismajar. Bang Andika Rismajar ya? Iya, jangan Ya, sama siap. Oke. capek kali itu. Gimana Bang? Menurut Abang ini Aceh saat ini nih gimana? Baik, terima kasih pada Abeng yang telah mengundang saya di channel YouTube-nya Abeng Squad. Bolang. Abeng Bolang ya. Bolang Squad. Bolang Squad. Ya. Oke, salah. Baik. Ini agak serius ya mungkin pembahasannya. Cuma kita bawa santai aja ya. Ya. Kita bawa santai, jangan terlalu serius. Karena berbicara politiknya harus serius sekali. Ya. Karena pun saya maksudnya pecinta sanggar jadi vitamin bagi saya. Oh, ya. Jadi kebutuhan nanti ibarat makan nasi lah. Ya. Ya, sehari harus 3 kali nasi. Menjawab pertanyaan dari Abeng tadi, kondisi Aceh saat ini dari kacamata saya sebagai orang awam, saya melihat kondisi Aceh saat ini baik dari segi ekonomi maupun segi politik itu masih kurang kondusif. Oh, siap. Karena ada faktor yang memang menjadi dasar bagi semua orang, bagi semua pengamat untuk melihat, yaitu faktor pandemi COVID-19 ini yang menyerang secara global, sehingga jalannya aktivitas ekonomi dan politik bukan hanya di Aceh tapi secara global agak terhambat. Nah, itu dari pandangan saya yang orang awam. Itu jawaban singkat, jawaban dari saya. Bang Syuhada gimana Bang? Ya, terima kasih ya Bang Bolang. Ya pada dasarnya ya hampir sama apa yang dikatakan oleh saudara Andika tadi, bahwasanya ya saat ini Aceh merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia yang terdampak COVID. Ya kondisi di Aceh saat ini, pada hari ini kita lihat di media berita segala macam, kasus-kasus positif corona itu semakin bertambah. Ya. Nah tentu ini menjadi memprihatinkan kondisi ini sebenarnya jika kita melihat di sebelum-sebelumnya gitu. Kita bahkan masuk dalam satu provinsi zona hijau. Tapi sekarang di balik zona hijau itu ternyata kasus-kasus baru, klaster baru di Los Mawes segala macam itu muncul. Tentu kegiatan aktivitas masyarakat terhambat, ekonomi merasa masyarakat mandek, ya kondisi Aceh lah saat ini. Begitu Bang ya. Mungkin karena akibat corona kondisi Aceh ya seperti inilah. Ya. Tapi menurut abang-abang nih, kualitas pimpinan kita nih, mungkin ini kenapa kita harus tanya itu? Ya kita kan masyarakat ini otomatis dipimpin oleh yang namanya eksekutif dan legislatif. Ada legislatif yang merupakan perwakilan dari rakyat Aceh. Yang apalagi sekarang kan di sosial media ini saya lihat ada kritikan kepada pemerintah, baik itu di legislatif maupun eksekutif. Jadi menurut abang nih gimana nih kapasitas pemimpin kita nih dalam membawa Aceh menghadapi krisis ataupun pandemi seperti corona ini? Menurut abang gimana? Ya. Kualitas Pada dasarnya demokrasi itu ya ini, dia ada kritikan, ada masukan, ada saran kepada para pejabat publik. Nah itu esensi dari demokrasi. ya. Tapi bagaimana mengolah itu sebenarnya? Kita tahu sendiri bahwasanya jika kita kembali lagi tentang kondisi Aceh dalam menghadapi COVID-19 ini, kita punya anggaran sekitar 1,7 triliun refocusing anggaran untuk corona. Nah, ini kan belum
belum terpapar, artinya transparansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran ini ke publik ini kan belum jelas. Ya. Jadi ya disitulah seharusnya di saat-saat yang genting kayak gini pemerintah tuh harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi kondisi ekonomi masyarakat sedang mandek, banyak kasus-kasus PHK, pekerja yang di PHK, diberhentikan, dirumahkan segala macam. Nah, pemerintah harus punya skema untuk mengatasi agar perekonomian masyarakat, agar dapur masyarakat itu tetap hidup. Jadi tugas beratnya itu ya bagaimana pemerintah dengan anggaran yang sebesar itu mempunyai formula yang baru, formula yang jitu agar kondisi masyarakatnya tetap tenang, nyaman dan menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Abang Dika nih, gimana nih Bang? Kondisi sebenarnya kapasitas seorang pemimpin baik itu di legislatif maupun eksekutif saat ini dalam menghadapi COVID ini Bang? Jawaban saya dari amatan saya, kacamata saya nggak jauh beda dari pandangan dari Linda Syuhada tadi. Memang hari ini anggaran yang diperuntukkan untuk revolusi menghadapi pandemi ini lumayan cukup besar, 1,7 triliun. Cuman pada saat ini entah memang belum bisa dipublish ke permukaan publik atau memang ada hal-hal yang lain yang dirasa oleh pemerintah belum sepantasnya untuk dipaparkan. Berarti cuman perlu jadi Bang, itu belum jadi nggak terpublish anggaran ekonomi. Sejauh ini ya kami melihat belum. Belum ya? Belum. Jadi nggak ada yang tahu. Saya baca berita online maupun media-media cetak ya. Jadi belum ada. Entah mungkin ada. Tapi pengesahannya udah. Pengesahan anggaran itu udah. Sudah lama itu. Sudah lama. Tapi tidak terpublish. Belum terpublish sejauh saya. Makanya kan agak rancu hari ini di mana masyarakat, maaf kita katakan, banyak namanya perusahaan swasta yang mem-PHK-kan tenaga kerjanya. Otomatis kan ini jadi PR besar bagi pemerintah Aceh khususnya. Sehingga pemerintah harus turun dan merasakan langsung sehingga di tengah-tengah masyarakat apa yang harus dilakukan ke depan sehingga bisa menciptakan satu formula atau skema yang baik untuk coba menetralisir kerugian-kerugian yang ada di tengah masyarakat, terutama kerugian ekonomi masyarakat. Itu ya. Jadi kalau kita lihat memang kompleks ya Bang. Ya, kompleks. Permasalahan Aceh hari ini ya. Sudah ditambah COVID. Habis itu anggarannya tertutup. Kalau menurut saya kenapa saya katakan tertutup karena kan Abang bilang itu udah lama tuh anggaran fokus yang untuk COVID, tapi tidak terbuka oleh publik. Tapi ini sekarang kan kalau menurut Abang lihat eksekutif dan legislatif kompak nggak dalam menghadapi keadaan Aceh saat ini lah Bang? Kompak nggak mereka itu? Atau satu suara atau gimana? Dilemparkan saja kepada Linda Syuhada. Gimana Bang? Menurut Abang? Ya, saya rasa dalam negara demokrasi sesuatu yang berbahaya memang legislatif dan eksekutif ini satu ensel. Berbahaya berarti? Itu sangat berbahaya. Kenapa? Jadi fungsi pengawasan di DPR ini bakal nggak ada sama sekali. Nah kita tahu sendiri bahwasanya hari-hari ini publik menyorot lembaga perwakilan ini. DPR sedang disorot oleh publik. Terkait dengan lemahnya peran pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Jadi saya rasa sah-sah saja gitu kritikan dan saran dari masyarakat agar apa? Agar DPRA selaku lembaga representatif rakyat ini punya peran yang penting untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Iya, harusnya sih gitu kan. Kalau menurut Abang Dika nih gimana Bang? Sangarnya belum sampai lagi sana. Belum. Kalau menurut saya yang memang dari kacamata awam ya, ini bukan membela ya. Jadi saya cuma mau bilang apa juga. Saya mau bilang gini, sebenarnya bukan lemah sih pengawasan DPR, tidak lemah. Karena kenapa? Kalau memang kita punya harapan besar bagi DPR yang saat ini ya, pasca dilantik. Cuman kita lihat
ruang kerja mereka terhitung dari bulan 10 yang lalu. Jadi ada beberapa bulan yang lalu mereka sudah bekerja mewakili seluruh masyarakat yang ada di Aceh DPR. Tentunya ditambah lagi ruang gerak mereka sedikit tersita karena memang pada saat ini kita menghadapi pandemi. Lagi-lagi saya katakan pandemi ini menjadi maksudnya ruang gerak semua aktivitas kita terbatas gara-gara pandemi. Ya tapi gini ya Bang, menurut aku ya, kapasitas seorang leader itu kan teruji ketika seperti ini harusnya. Jadi bagaimana mereka mampu tidak menghadapi persoalan seperti ini. Jadi apalagi nih yang kita tahu nih ya, kalau apalagi di legislatif sekarang kan banyak mantan-mantan aktivis yang dulu di jalan tapi sekarang sudah menjadi legislator yang mewakili suara-suara masyarakat Aceh. Jadi mungkin kalau pandangan aku juga nih Bang, kan menurut aku nih apalagi sekarang eksekutif kan banyak kebijakan-kebijakan yang membuat gaduh masyarakat ya, dan juga kita melihat sedikitnya suara dari legislator. Jadi ini kan menjadi ya kalau saya menurut orang awam lemah lah memang fungsi pengawasan. Habis itu eksekutif juga berbuat semena-mena, apalagi kayak kemarin nih ada isu 4 miliar ya, tapi ya begitulah. Tapi ini kembali lagi nih Bang ya, balik pada topik apa nih masukan Abang terhadap DPRA dan legislatif. Enggak, saya menjawab dulu yang tadi. Yang mana? Setiap kita punya persepsi masing-masing, iya. punya pandangan masing-masing. Kalau saya melihat sejauh ini memang sih kalau kita mau dari kacamata yang kita melihat memang kurang ada kejutan dari fungsi dari pengawasan DPR. Cuma kalau saya melihat dari kacamata saya, sejauh ini yang saya lihat DPR sudah mencoba dan sudah berupaya. Ya. Hanya saja mereka dilantik per bulan 10 kemarin, ruang gerak mereka sudah mulai berjalan, namun terkendala karena memang menghadapi situasi pandemi saat ini. Ketika mereka keras sekali nanti ya terkesan tidak tahu bahwasanya ini musibah ya memang. Jadi bukan hanya di Aceh saja, seluruh dunia pada saat ini. Jadi kalau bicara mengenai harapan saya ke depan pada DPR ya, memang bukan hanya fungsi pengawasan mereka yang memang harus diaktifkan kembali, tapi semua fungsi lah yang ada di DPR ya coba untuk diaktifkan. Ya. Diaktifkan sehingga yang namanya proses check and balance yang ada di pemerintah Aceh itu berjalan dengan sesuai dengan mestinya. Itu saja harapan saya sih. Abang pecinta kopi? Pecinta kopi gimana? Jadi saya tadi agak terusik sebenarnya Terus sih ya. dengan saudara kita Bang Andika bahwasanya mengatakan ya kita ya emang harus akui emang DPR itu sudah bekerja bulan 10 hampir setahun lah Kurang lebih setahun. Jadi saya rasa dengan kondisi saat ini bukan menjadi satu alasan DPR nggak melakukan pengawasan. Jadi peran pengawasan DPR ini menjadi satu, tadi kata beliau, check and balance dalam sistem demokrasi kita. Ya, ini yang emang menjadi senjata utama DPR. Pengawasan ini, bagaimana mengawasi kinerja pemerintah misalkan tentang penyaluran bantuan kepada masyarakat yang mengalami dampak COVID misalkan. Jadi ada anggaran yang dipotong untuk refocusing untuk kena COVID. Nyatanya muncul di publik beberapa hari ini ada dana 4,3 miliar. Ya, 4,3 untuk renovasi revitalisasi ruangan sekda. Ya. Ini kan menjadi tanda tanya publik. Ya, DPR pun tidak bersuara lah. Ya, inilah kenapa tadi banyak publik yang menilai bahwasanya fungsi pengawasan DPR itu lemah. Ya, mungkin. Padahal semangat awalnya itu kita melihat di tubuh DPR ini dari 81 anggota hampir 52 orang kalau nggak salah, saya bisa dicek kembali, itulah wajah-wajah baru sebenarnya.
Nah, bahkan ada sosok kita bilang relatif muda yang berada di parlemen aja gitu. Jadi ya kita sangat menyayangkan sebenarnya ketika emang DPR hari ini terasa jauh dari masyarakat. Bisa saya katakan DPR gagal menerjemahkan harapan publik. Jadi publik mengharapkan bahwasanya fungsi pengawasan ini adalah menjadi senjata DPR sebenarnya untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang memang DPR gagal menerjemahkan harapan aspirasi publik. Ya, aspirasi publik atau harapan publik sebenarnya. Jadi saya pikir harapan yang besar itu yang diharapkan oleh masyarakat itu ya berarti dari 30 September ya, 30 September sampai hari ini bisa kita bilang DPRA ini nggak punya peran yang signifikan dalam segi pengawasan. Masih belum. Kalau saya rasa terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan bahwasanya DPR itu gagal menerjemahkan harapan. Kalau saya rasa masih terlalu dini. Karena pun belum sampai setahun nih. Masih hampir. Jadi kan kita juga berharap pasca temuan tadi 4,3 mungkin itu salah satu ya Pak? Depan DPR bersuara. Enggak, itu 4,3 itu salah satu. Kemungkinan ya, salah satu ya. Enggak, karena ada hal-hal lain. Karena memang di pemerintah. Enggak, maksudnya ada hal-hal lain yang tidak DPR tidak bersuara. Ya mungkin. Maksudnya itu salah satu contoh. Salah satu contohnya. Kita apa namanya? Kita berharap ke depan DPR maulah bersuara terkait coba mendongkrak pemerintah mempublish semua anggaran yang telah direkonstruksi untuk dengan alasan pengadaan APD.